Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naira Masa dengan nomor NRP 501231007. Di sini saya akan mempresentasikan terkait judul laporan yang telah saya lakukan, yakni penentuan epicenter gempa, metode triangulasi, dan perbandingannya dengan datanya. Adapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naira Almasa dengan nomor NRP 50012310007. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan terkait laporan yang telah saya lakukan di mana dengan judul penentuan epicenter gempa, metode triangulasi, dan perbandingannya dengan datanya. Untuk tujuan dari dilakukannya lokasi epicenter gempa dengan menggunakan metode triangulasi berdasarkan waktu tiba gelombang P dan S. Dan tujuan yang kedua yakni melakukan perbandingan pengolahan data dengan data referensi NIET untuk mengidentifikasi keakuratan data. Kemudian, seperti yang kita tahu, gempa bumi ini merupakan salah satu fenomena alam yang uh, disebabkan oleh pelepasan energi elastik akibat pergerakan mendadak di dalam kerak bumi. Energi tersebut ini merambat dalam bentuk gelombang seismik yang dapat terekam oleh instrumen bernama seismograf di berbagai stasiun seismik di seluruh dunia. Data seismik tersebut akan dijadikan sebagai dasar analisis untuk penentuan lokasi epicenter. Lokasi epicenter merupakan titik di permukaan bumi yang berada tepat di atas sumber gempanya. Jadi, informasi tersebut ini sangat amat penting karena dapat membantu peneliti seismo untuk memahami di mana energi gempa ini dilepaskan dan juga bagaimana proses tektonik bekerja di bawah permukaan bumi. Kemudian untuk metode yang diterapkan sendiri, ini ada metode bernama triangulasi. Jadi metode ini menghitung selisih waktu kedatangan gelombang P dan S di beberapa stasiun seismik, di mana ketika semakin besar selisih waktu antara dua gelombangnya, maka semakin jauh jarak stasiun tersebut dari sumber gempa. Berdasarkan selisih waktu tersebut, jarak epicenter dari setiap stasiun dapat dihitung dengan menggunakan persamaan yang dapat dilihat sebagai berikut. Jadi untuk persamaannya sendiri, ini ada L sama dengan TS min TP dibagi 1 per VS min 1 per VP. Di mana R ini merupakan jarak seismometer terhadap epicenternya, TP adalah waktu datang gelombang P, TS adalah waktu gelombang S, VP adalah kecepatan gelombang P, dan VS adalah kecepatan gelombang S. Pada pengolahan data yang saya lakukan, nilai VS ini diasumsikan sebesar 3 km per jam dan VP-nya sebesar akar 3 VS. Kemudian, seperti yang saya sebutkan tadi, ini ada NIET. NIET merupakan kepanjangan dari National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, di mana NIET ini merupakan suatu lembaga resmi penelitian gempa bumi yang berada di Jepang. Jadi, untuk data yang diambil sendiri, ini pengolahan data gempa bumi yang berada di Jepang. Kemudian lanjut ke langkah-langkah kerja.
Jadi pengambilan data dalam penelitian yang dilakukan ini untuk memperoleh informasi seismik yang diperlukan dalam penentuan lokasi epicenter gempa menggunakan metode triangulasi. Di mana langkah-langkah yang perlu diperhatikan yakni proses pengambilan data yang sedang dilakukan, yang telah dilakukan ini ditinjau dari 5 stasiun seismik di Jepang, yakni ada IWT 024, IWT 025, MYG 001, MYG 002, dan MYG 003. Dari data awal masing-masing stasiun ini diunduh melalui sistem jaringan seismik Jepang, yakni yang bernama KNET. Kemudian file komponen gelombang EWNSUD dari masing-masing stasiun ini dibuka untuk memperoleh informasi koordinat lintang dan bujur setiap stasiunnya. Kemudian disusunlah program MATLAB yang dijalankan menggunakan software MATLAB untuk menampilkan bentuk dari gelombang dan dilakukan proses picking waktu tiba gelombang P dan S secara manual. Hasil waktu tiba tersebut digunakan untuk mendapatkan selisih waktu yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan data epicenter. Jadi dengan menggunakan persamaan yang sudah saya sebutkan tadi. Setelah didapatkannya data TP dan juga data jarak epicenter yang telah dicari menggunakan software MATLAB dan proses picking. Kemudian seluruh data ini dihimpun dalam bentuk tabel bersama dengan keterangan bujur dan juga lintangnya. Kemudian nilai jarak epicenter dari setiap stasiun dan juga keterangan bujur dan lintang tiap stasiunnya ini dimasukkan ke dalam aplikasi bernama Iris Triangulation Tool untuk memperoleh lokasi epicenter gempa dengan menggunakan metode triangulasi, yakni perpotongan lingkaran jarak antar stasiunnya. Setelah itu, hasil koordinat epicenter yang dilakukan dibandingkan dengan data referensi dari data NIET guna untuk melihat keakurasian data. Untuk data NIED-nya sendiri, ini ada lintang sebesar 39,4 derajat dan bujurnya sebesar 141,9 derajat. Kemudian setelah dilakukan pengolahan data, seperti yang saya sebutkan tadi, didapatkan hasil picking gelombang yang dapat dilihat pada gambar berikut. Ini merupakan picking gelombang pada stasiun pertama, picking gelombang pada stasiun kedua, picking gelombang pada stasiun ketiga, picking gelombang pada stasiun keempat, dan picking gelombang pada stasiun kelima. Di mana picking gelombang ini di picking berdasarkan gelombang P dan juga gelombang S. Setelah dilakukan picking, kemudian didapatkanlah hasil nilai R dan nilai selisih waktunya yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian, setelah dilakukannya himpun data tersebut, maka data-data tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi bernama Iris untuk di-plotting seperti pada gambar. Jadi untuk tanda segitiga dan juga lingkaran ini merupakan untuk segitiga sendiri ini merupakan stasiun, keterangan tiap stasiunnya. Kemudian untuk lingkaran-lingkaran ini merupakan jarak Jadi untuk yang lingkaran ini merupakan jarak epicenter tiap stasiunnya, yakni nilai R yang sudah didapat tadi. Kemudian dari plotting data, plotting gambar ini, maka didapatkanlah perpotongan dari kelima stasiun tersebut.
Kemudian bisa dilihat pada layar, itu ada gambar bintang. Ini menunjukkan koordinat dari data resmi NIET yang dijadikan sebagai acuan. Bisa terlihat pada gambar tersebut antara jarak perpotongan dari kelima stasiun ini agak sedikit berbeda dengan data NIET-nya. Jadi untuk berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan software ini, diperoleh nilai jarak epicenter dan selisih waktu gelombang yang bisa dilihat pada tabel yang sudah saya tunjukkan tadi, kemudian dimasukkan ke dalam iris. Setelah dimasukkan ke dalam iris, didapatkan hasil triangulasi. Ini menunjukkan bahwa titik epicenter berada pada koordinat 39,6 derajat lintang utara dan 142,0 derajat di bujurnya. Ketika dibandingkan dengan data referensi dari NIET yang menyatakan epicenter berada di koordinat 39,4 lintang dan 141,9 di bujur, hasil analisis ini menunjukkan adanya perbedaan deviasi kecil sekitar 0,2% pada lintangnya dan 0,1 di bujurnya. Deviasi kecil tersebut ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan ini mampu untuk memberikan estimasi posisi epicenter yang cukup akurat. Namun ada beberapa faktor error yang bisa mempengaruhi hasil perhitungan. Seperti yang kita lihat, tadi datanya agak sedikit berbeda dengan data NIET. Ini yang pertama bisa jadi karena asumsi VP dan VS ini kan dianggap konstan di seluruh lintasan. Namun, pada nyatanya, ini belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang ada di realnya. Di mana, seperti yang kita tahu, kecepatan gelombang ini bergantung pada sifat elastik dan densitas batuan yang dilaluinya. Kemudian alasan yang kedua, yakni ketelitian saat kita picking gelombang P dan S secara manual. Ini bisa jadi menimbulkan deviasi yang berkaitan terhadap hasil perhitungan di jarak epicenter ini. Kemudian bisa jadi karena efek noise pada rekaman seismik di Jepangnya, resolusi pada peta aplikasi IRIS, dan juga keterbatasan presisi data koordinat tiap stasiun yang bisa jadi faktor error. Namun bisa disimpulkan, analisis tetap menunjukkan bahwa metode triangulasi ini mampu memberikan hasil yang mendekati kondisi sebenarnya. Dari uh, pengolahan data yang sudah dilakukan, didapatkan kesimpulan yang pertama, yakni lokasi epicenter gempa dengan menggunakan metode triangulasi adalah 39,6 di lintang dan 142 di bujur. Hasil tersebut ini menunjukkan bahwa metode triangulasi efektif untuk digunakan menentukan posisi epicenter dengan akurasi yang baik. Perbandingan pengolahan data dengan data referensi NIET ini menunjukkan perbedaan deviasi yang kecil, yakni sekitar 0,2 derajat pada lintang dan 0,1 pada bujurnya. Jadi, metode triangulasi ini mampu untuk memberikan hasil yang mendekati kondisi yang sebenarnya. Demikian merupakan presentasi yang dapat saya lakukan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata, salah ucap, maupun salah perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.